rasakan dari musibah itu lebih baik bagi kita. Cinta sejatinya. Juara, masya Allah juara. Yang buatnya ini penuh dengan cinta ya. Hajar bidzati din taribat yadah. Pilihlah yang memiliki agama. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Hai Sobat JM, kembali lagi di JM Talk. Dan insya Allah di session kali ini masih bersama guru kita Al-Ustadz Iwan Darmawan Hafidhullah Ta'ala yang insya Allah Ta'ala kita akan membahas sesuatu yang sekarang ini lagi Hangat ya. hangat. Hangat di Ana Ustaz. Seperti biasa insya Allah kita akan melanjutkan problematika seputar mencari jodoh Ustaz. Dan di session kali ini Ustaz menarik Ustaz, karena insya Allah di pertanyaan mungkin pamungkas nantinya akan ada studi kasus yang memang menjadi catatan untuk bagi ikhwan ataupun para akhwat yang ingin melaksanakan pernikahan nantinya. Tapi dari hal itu mungkin Ana mau bertanya dulu Ustaz, dari hal yang paling basic terutama Ustaz tentang ta'aruf Ustaz. Nah, kata ta'aruf ini mungkin di kalangan sebagian orang yang sudah hijrah sudah tidak asing Ustaz. Karena mungkin ketika ingin menikah pasti melalui step-step yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ta'aruf Ustaz salah satunya. Tapi Ustaz, tidak semua orang dengan konsep ta'aruf ini menerima dengan istilahnya gimana Ustaz? Tidak semua menerima, oh ta'aruf ini adalah sesuatu yang baik Ustaz. Ada juga yang berpikiran ketika kita tidak ta'aruf, mungkin kita juga tidak bisa melihat dulu seperti apa. Padahal sebetulnya ada juga nazar juga kan saja. Tapi kan orang awam tidak tahu mungkin ke arah sana. Nah, pertama tidak bisa melihat, kedua tidak tahu juga secara kepribadiannya seperti apa. Mungkin kalau misalkan di halayak orang banyak kan kalau WhatsAppan dulu atau misalkan ketemu dulu 1 atau 2 tahun, jadi lebih tahu gitu Ustaz. Ini kan ada juga yang menjanggal juga Ustaz. Nah, kira-kira dengan problem seperti itu tanggapan Ustaz gimana Ustaz? ini teh orang lain yang nanya, tantam yang nanya. Ana mewakili orang banyak Ustaz. Ya gemuruhnya para hati pemuda ya. Masya Allah. Nah, alhamdulillah. Jadi ini merupakan fitrah ya. Nah, Jadi fitrah ketika bagaimana seorang laki-laki ya, itu menyukai seorang wanita. Ini fitrah. Makanya Allah mengatakan zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banina wal qanatir muqantarati minadh dhahabi wal fiddah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menghiasi ya, secara fitrah nih, menghiasi seorang laki-laki itu menyukai seorang wanita. nah, Kemudian menyukai harta ya, bisa jadi kendaraan atau bisa jadi pertanian, peternakan. Makanya kalau ada seorang laki-laki mencintai laki-laki, ini adalah berlawanan dengan fitrah. Nah, kembali ke pertanyaan, kita ingin menikah atau mungkin antum ya, karena anda sudah menikah ini. para media di belakang kamera sana gitu. Sebelah pojok sebelah kiri. Ya, jadi mungkin ini host kita ingin nikah nih sekarang, masya Allah. Ini Ustaz diizinin Ustaz. Makanya kalimat tentang masalah nikah itu ke pemuda, ya masyarakat syabab, man istata'a minkum alba'ah falyatazawwaj. Jadi wahai para pemuda, barang siapa yang dia sudah mampu alba'ah, maka menikah. Alba'ah itu sebagian para ulama menafsirkan bahwasanya itu adalah kemampuan untuk berjima terkhusus.
kemampuan untuk berjima. Sebagian para ulama juga menafsirkan bahwasanya al-ba'ah itu kemampuan untuk menafkahi. Maka dua pendapat ulama ini bisa digabungkan. Bisa digabungkan. Meski diantara sekian para ulama itu yang sangat menguatkan adalah tentang masalah kuatnya seorang untuk berjima. Karena kaitannya tadi dengan baliknya atau usia laki-laki atau perempuan ini. Karena Islam datangnya perintah nikah adalah untuk menjaga kehormatan, menjaga kesucian diri, ya, kemudian memperbanyak keturunan. Ini tujuan nikah. Kemudian bagaimana ketika misalnya kita ingin nikah, kemudian ingin ta'aruf, hati-hati ya ikhwah. Jangan dikatakan kita memakai istilah yang lain untuk sesuatu yang haram. Misal, ayo kita ta'aruf tapi buktinya ya ini pacaran. Padahal maksudnya pacaran ketika bagaimana orang umum pacaran. Tidak ada pacaran Islami ya. Tidak ada pacaran Islami. Oleh karenanya ya, di dalam sebuah hadis Nabi pernah ditanya, anna rajulan ata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kata beliau, ya Rasulullah, ar-rajulu tazawwaju mar'ah la ya'rifuha wa la ta'rifuha. Ya Rasulullah, sesungguhnya ada seorang laki-laki yang dia tidak mengenal perempuan ini dan perempuan ini tidak mengenal laki-laki ini. Artinya belum saling kenal. Belum saling kenal. Fala takun illa lailah hatta la yakuna syai'a habu ilaihi minha wa ilaiha minhu. Gitu. Sehingga ada sesuatu ya terjadi pada mungkin ketika maksudnya di sini sebuah saat, bisa jadi malam atau apa, di sini katakan malam, sehingga ada sesuatu yang bisa menjadikan sebab laki-laki ini menyukai perempuan tersebut dan perempuan ini menyukai laki-laki tersebut. Artinya apa? Artinya kalau dalam hadis yang lain, tilka allakumullah, inilah ya apa bahwasanya bukti Allah menyatukan hamba-hambanya. Nah, jadi gini. Dalam Islam ya, karena Islam itu sesuai fitrah tadi, maka nikah itu bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah. Bagaimana kondisi si laki-laki atau si akhwat ini? Tahapannya ya. Jadi ta'aruf itu dimulai ketika seorang itu harus menukar data masing-masing. Makanya ta'aruf itu tidak bisa langsung laki-laki dengan akhwat tersebut, tidak bisa. Berarti minimal dia harus melibatkan wali si perempuan minimal. Ya, jadi minimal dia harus melibatkan wali si perempuan. Wali di sini adalah bisa bapak, ya, bisa kakak laki-laki, atau mungkin hatta bisa jadi mungkin paman, maksudnya ada laki-laki adanya bapak dari bapak gitu ya, atau kakak dari bapak, atau mungkin bisa jadi adik. Andaikan misalkan adiknya sudah balik, kemudian bapaknya sudah wafat misalnya kan, maka itu bisa menjadi walinya. Artinya ta'aruf ini harus melalui orang ketiga. Jadi teringat bagaimana peristiwa ya salah seorang ulama ya, itu didatangi oleh seseorang. Mungkin di sini kita sebutkan bahwasanya Syekh rahimahullah ya, Syekh rahimahullah suatu ketika yakni ditelepon atau mungkin didatangi oleh seseorang setelah kajian ya, mengadakan apa namanya menyampaikan ilmu ya dengan seorang pemuda. Kemudian pemuda ini mengatakan, ya Syekh, saya ingin mempersunting putri Anda. Saya muslih ya. Jadi ingin mempersunting putri Anda. Kemudian apa? Ya, insya Allah saya tunggu jawaban saya ya setelah mungkin sebulan kurang lebih. Di masa sebulan ini setelah Syekh rahimahullah didatangi pemuda tersebut, maka apa? Syekh itu mencari informasi data lengkap. Jadi data fix seseorang itu ya itu bisa didapat dari orang terdekat, berarti orang ketiga.
orang terdekat di sini yang dia amanah bisa menyampaikan apa adanya tentang masalah ikhwan ini. Ini apabila kita dalam pihak perempuan misalkan, kita harus mengetahui kondisi calon si laki-laki ini bagaimana. Dari mungkin gurunya atau mungkin dari teman-temannya, cari informasi sebanyak mungkin. Tentunya setelah meminta pertolongan Allah. Demikian juga yang ikhwan juga sama. Ikhwan juga sebelum dia, dan pasti biasanya yang lebih duluan itu kan ikhwan daripada akhwat. Iya. Lemparnya dulu, pancing dulu. Akhwatnya. Jadi untuk pembuka gitu kan, akhwat itu kan nunggu ikhwan sebenarnya. Makanya kalau jadi ikhwan itu jangan takut. Jangan takut nikah, terutama jangan takut ditolak. Itu biasa ya. Biasa. Maka apa tadi? Kembali bahwasanya datanya, setelah datanya secara detail ini ya, kita dapat data seorang, namanya, ibunya, bapaknya, keluarganya bagaimana, ya, kemudian keseharian bagaimana, keagamaannya bagaimana, ya. Maka apa yang terjadi? Maka setelah data komplit dan ternyata kita harus serak dulu ini. Kita istikharah, habis data istikharah belum nazar ya. Nazar itu melihat wajah si calon, terkecuali mungkin kalau kita sering melihatnya itu dan cerita. Ana rasa nggak asyik antum. Kalau misalkan baru tukeran data, padahal udah tahu, baru tukeran data itu nggak asyik. Jadi asyik itu kalau ketika bagaimana kita tukeran data dulu, belum kenal. Wah ini kan hati itu luar biasa. Iya sih. Nggak kumahanya perjalanan. Aduh kau Ustaz, tidak bisa diungkapkan karena anak belum pernah belum pernah, jadi anak tidak bisa mengungkapkan tuh. Makanya lanjut tuh. Ada yang merasakan anak itu nikah sama istri hanya sepekan. Ya, dari taruh sampai nikah itu sepekan, tapi masya Allah luar biasa indah sekali ini. Nah, kita lanjut bahwa setelah kita tukar data gitu ya, ingat melalui walinya, hati-hati, atau melalui walinya, atau bisa jadi melalui orang ketiga, bisa di gurunya atau siapa tadi. Kita serak dulu datanya, maka baru tanyakan. Seperti bagaimana Imam Ahmad memulai. Setelah tahu data, ini kira ini insya Allah ini cocok, insya Allah ini soleha. Kacamata, misalkan setelah itu naik mobil itu. Tanya apa itu, seperti teori Imam Ahmad ya. Ya ini tanya cantik atau enggak. Jadi jangan nunjuk dulu agamanya. Ya. Betul. Kalau data mah wajar, data mah itu kan biasanya umum. Nggak dikatakan ya, biasanya umum. Jadi jangan dulu nanya agamanya ke pihak keluarga itu, tapi tanya dulu cantik atau enggak. Bisa tanya ke teman, cantik atau enggak gitu. Berarti tidak salah Ustaz. Maksudnya kan kalau anak pribadi mungkin Ustaz, karena kekurangannya imannya anak gitu, ketika mau gaspol, aduh tinggal heula ieu mah kumaha palawar misalkan, istilahnya cantiknya sesuai dengan kriteria masing-masing kan berbeda-beda Ustaz. Iya. Jadi tidak salah ya. Karena apa? Supaya dalam tujuan ayat litas kunu ilaiha. Litas kunu ilaiha itu apa? Jadi kita tentram gitu. Tentram. Jadi ketika membawa atau ketika melihat wajah itu benar-benar tentram hati ini gitu. Artinya mencukupkan diri dengan sesuatu yang halal, andaikan dia sudah jadi istri nanti kan. Iya. Jadi kita cukup, ini istri kita cantik kok masya Allah. Iya, jadi karena apa? Karena gini, kalau misalkan kita menanyakan sesuatu tentang masalah agama terlebih dahulu, takutnya kita menolak agama. Ya, begini, takutnya kan tadinya pasti ini kan secara fitrah seorang laki-laki ingin memiliki istri yang cantik ya. Ketika menanyakan agama, kita tidak menanyakan dulu wajahnya, misal ini, maka hanya sebagai alasan. Padahal kita nggak suka dengan wajahnya. Jadi ketika agamanya, anggapan nanti orang, oh ini mah agamanya nggak ini, padahal mah kita nggak suka dengan wajahnya. Artinya apa? Agama yang terfitnah. Nah, Ustaz. Nggak boleh sampai agama yang terfitnah, nggak boleh. Itu. Jadi setelah itu nazar, ini asyiknya yang belum kenalan sama sekali dengan calon ya, misal
sudah kita tentram dengan datanya, kemudian baru nazar yang wajib dihadiri oleh wali perempuan. Ini wajib. Jadi jangan sampai disebut Abu Nazar. Jadi sering lihat-lihat perempuan. Sudah saya mah sudah tahu itu mah wajahnya juga bisa. Berarti nggak butuh nazar itu mah. Nah ini mah antum misalkan ini mah teman sekelas dulu bisa. Iya. Bisa. Nggak butuh nazar. Udah hijrah, istilahnya sebelum hijrah juga udah tahu. Gitu. Iya. Itu mah jadi emang udah pada tahu wajahnya, nggak butuh nazar itu mah bisa dilewat karena bukan wajib. Karena maksudnya sudah tahu kita. Data mungkin kita lebih tahu. Berarti apa? Andaikan kita sudah nazar atau misalkan nggak butuh dengan nazar, ya tinggal apa? Meminta kepada Allah. Gitu. Makanya doa wajib bagi para bujangan ini. Ini bujangan harus hafal ini. Nah, yang masih bujangan ini para sobat JM juga harus tahu. Ya. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi wajib berdoa kepada Allah. Jadi jangan sampai kita dibimbing oleh nafsu ketika nikah itu. Jadi dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah akan mendatangkan orang yang apa? Yang dia bisa membimbing kita atau membawa kita ke jalan ketaatan kepada Allah. Masya Allah. Ustaz, menarik Ustaz. Langsung kita masuk mungkin ke studi kasus yang terjadi Ustaz. Ada salah satu akhwat mungkin yang ke Ana Ustaz, khususnya nge-WhatsApp ke admin nge-WhatsApp dan menceritakan bagaimana tentang kisah pernikahannya mungkin menjadi sebuah pelajaran juga buat anak pribadi mungkin sebagai ikhwan atau misalkan buat teman-teman sobat JM dimanapun yang menyimak JM Talk kali ini. Seperti yang tadi anak awal ceritakan Ustaz, bahwa mungkin saja Ustaz, karena studi kasusnya ini ketika menikah Ustaz, ketika menikah itu kan ada step seperti yang tadi Ustaz sampaikan, ta'aruf, nador, sampai ketika nanti ke tahap step pernikahan itu kan tidak mudah Ustaz. Butuh perjuangan dulu, butuh waktu dulu untuk menetapkan hati. Wah, ayeuna mah sareng eta we lah gitu seumur hidup misalnya forever together gitu. Ngageder gitu. Nah, udah gitu teh. Berarti kan udah benar-benar mantep. Ini teh mau ngambil beban nih dari orang tua untuk kita nikah gitu Ustaz. Tapi Ustaz, qadarullah, bukan hanya satu atau dua yang terjadi di lapangan ketika sudah menikah. Bahkan di hari pertama qadarullah Ustaz, si akhwatnya itu mungkin karena diceritakan dari awal kan udah diceritakan mungkin sakit apa enggak, betul gak Ustaz? Sakit apa enggak, riwayatnya seperti apa, atau ada keluhan seperti apa, diceritakanlah kepada si ikhwan. Berarti ketika si ikhwan menikah itu udah menerima Ustaz, menerima antara baik, buruk, kesehatan atau apapun itu Ustaz. Tapi qadarullah ketika pas pertama hari terjadi sebuah pernikahan dan besoknya si akhwat itu sakit dan dibawa ke rumah sakit, si ikhwan ini meninggalkan dan tanpa ada sedikit pun kabar kepada si akhwat dalam 1 sampai 6 bulan. Dan bukan hanya satu, mungkin studi kasusnya ada yang tidak mau mungkin dalam berhubungan secara batinnya dan yang lain sebagainya. Nasihat mungkin buat anak pribadi Ustaz, dan untuk sobat JM semua untuk menjadi ambil pelajaran dari kejadian ini. Pertama semoga Allah Subhanahu wa ta'ala dia memberikan kekuatan kepada akhwat ini atau mungkin akhwat-akhwat yang lain. Atau mungkin bisa jadi terjadi kepada ikhwan mungkin ya. Bisa jadi. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kepada siapapun yang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka satu hal yang bisa menjadikan salah satu hati itu menjadi ringan ketika Allah uji, karena pasti ujian itu datang. Maka kita berdoa atau mengucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni
fi musibati wa khairun minha. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala menggantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari kasus ini kan kasuistik ya, berarti tidak seluruhnya. Kasus yang seperti ini ya, itu biasanya adalah wasilah karena tidak teliti. Misalnya kan tidak teliti dalam masa ta'aruf. Kan tadi masa dikatakan minta informasi itu yang yang detail. Hati-hati, bukan hanya bagi salah satu pihak, misalkan bukan hanya untuk ikhwan saja, termasuk juga bagi si akhwat. Harus tahu ikhwan ini bagaimana. Jadi jangan kalau di tataran mungkin di Sunda, terutama di Garut ya, itu orang tua itu paling banyak kalau sudah datang seorang ikhwan atau seorang laki-laki lah ya, itu tarima bilih teu payu. Padahal selektif itu perlu. Jadi akhwat juga itu harus ya, jadi akhwat itu harus lebih detail mencari informasi tentang ikhwan yang akan menikahinya. Itu yang pertama. Jadi harus detail informasinya tentang masalah tanggung jawabnya gitu ya, tentang masalah keluarganya. Karena bisa jadi alasan-alasan meninggalkan seperti ini bisa jadi karena personnya si laki-laki, atau mungkin bisa jadi karena keluarga. Bisa keluarga laki-laki atau keluarga akhwatnya. Jadi yang pertama adalah tadi ya, selektif. Kemudian yang ke berapa? Yang dua ya. Nah, kalau ini dari 3 berarti ya. Yang ketiga adalah dalam posisi seperti ini, andaikan misalkan untuk sebelum kejadian, maka yang ketiga benar-benar meminta pertolongan Allah. Maksudnya meminta pertolongan Allah itu sebelum kita menikah, tadi kan ada dibahas. Ya, jadi meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala supaya didatangkan seseorang itu yang bisa menjadi kepala keluarga. Karena bisa jadi, hati-hati, minta pertolongan Allah di sini dengan cara yang benar. Bukan dengan cara-cara yang misalkan kita datang ke dukun ya, atau kita dengan cara yang lainnya, misalnya auzubillah tsumma auzubillah. Yang keempat, andaikan sudah terjadi. Andaikan sudah terjadi, maka bersabar. Karena tidak ada cara yang bisa kita lakukan adalah bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala, sambil meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk menguatkan kita. Untuk menguatkan kita. Mungkin lebih baik ini seperti ini. Bisa jadi laki-laki yang kita atau sesuatu yang kita rasakan dari musibah itu lebih baik bagi kita. Makanya Allah mengatakan kutiba alaihimul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Gitunya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala dalam ayat asbabun nuzulnya itu berkaitan dengan perang. Tapi ini untuk semua. Kutiba alaihimul qital wa huwa kurhul lakum. Jadi perang itu kan sesuatu yang dibenci, termasuk musibah tadi, ujian tadi, ini sesuatu yang dibenci. Wa asa an takrahu syai'an. Bisa jadi sesuatu yang misalkan kita benci ini adalah sesuatu yang paling baik bagi kita. Jadi jangan mengatakan ini buruk bagi kita, enggak. Karena bisa jadi tadi apa yang terjadi kepada kita itu ini yang paling baik bagi kita. Dan bisa jadi apa yang kita inginkan, apa yang kita cintai, kita inginkan itu belum tentu yang terbaik bagi kita. Kenapa alasannya? Innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya Allah itu mengetahui apa yang akan terjadi setelahnya dan seterusnya, dan kita tidak mengetahui. Nah, jadi yang keempat tadi, apabila sudah terjadi, yang bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, ya, maka jangan sampai menjadi sebuah sesuatu trauma. Nah, itu Ustaz. Karena sudah itu trauma, memang timbul trauma ya Ustaz. Makanya tadi
coba evaluasi sebelum dulu menikah, proses pernikahan yang dulu itu bagaimana sih? Oh iya. Apakah teliti? Apakah niatnya memang untuk menjaga kehormatannya? Iya. Jadi bisa jadi karena salah niat. Ya, jadi salah niat dalam nikah misal ya. Nah, dan juga jangan sembarang karena misalkan mau ikhwannya mau akhwatnya karena melihat sesuatu yang berbau dunia misal, ya, kemudian dia meridhokan diri untuk dinikahinya, maka hati-hati. Artinya lebih selektif lagi. Ingat seperti apa yang dibahas di awal tentang masalah tahapan ta'aruf itu harus ada pihak ketiga. Cari informasi tentang ikhwan yang akan menikahi kita itu secara komplit. Akhwat juga demikian. Ya, akhwat juga demikian. Makanya para sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya, dari dulu itu apabila mau menikah itu selalu bilang kepada Rasulullah. Ya, itu kebanyakan para sahabat ketika mau menikah suka bilang kepada Rasulullah. Kenapa? Karena yang pertama itu bisa didoakan. Iya. Jadi didoakan oleh Rasulullah SAW karena doa Rasulullah itu mustajab. Bisa jadi kita di sini bilang kepada orang tua atau bilang kepada mungkin ada guru kita, misalkan ya, atau orang yang mungkin kita percayai orang ini dekat dengan sesuatu atau seseorang yang kira-kira bisa untuk dijadikan suami dan yang lainnya. Jadi perlu pihak ketiga minimal tadi ya. Jadi berdoa kepada Allah, kita didoakan. Yang kedua adalah ya, dicarikan, meminta dicarikan. Jadi seseorang itu minta dicarikan, bukan nyari sendiri. Tidak dikatakan sebagai ta'aruf kalau kita nyari sendiri. Nyari lewat Instagram. Iya, jangan sampai tersesat di medsos. Kayaknya temanya jangan sampai tersesat di medsos. Ya, jadi kalau kita mencari sendiri itu maksudnya begini. Kita mencari akhwat tanpa ada perantara yang ketiga, misal ya, atau sengaja menelepon sembarangan. Maka ini bukan cara seorang muslim mencari jodoh seperti ini. Para sahabat bilang kepada Rasulullah, kemudian minta dicarikan atau menawarkan diri. Menawarkan diri akhwat ini kepada siapa misalkan yang kira-kira soleh ya menurut misalkan orang tua atau gurunya atau yang lainnya, maka itu tidak mengapa. Jadi dan ini juga menjadi sebuah cambuk ya bagi para laki-laki, terutama pada laki-laki. Ingat bahwa antum itu akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Jadi setiap seseorang itu pasti akan ditanya akan tanggung jawabnya masing-masing dalam bebannya masing-masing. Termasuk ini istri. Maka yang terakhir bagi akhwat yang terjadi musibah seperti ini, maka dekatkanlah diri anti kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi ini terjadi karena dosa-dosa kita. Dosa yang telah kita lakukan, yang mungkin Allah menilai peristiwa atau ujian inilah yang bisa menjadikan kafarah dari sekian dosa. Jadi ujian ini adalah untuk supaya bisa kita menuju tangga atau menaikkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran dan kekuatan ya kepada saudari kita ini dan menjadikan peringatan kepada seluruhnya bahwasanya jangan sembarang dalam menentukan sebuah keputusan. Temanya Ustaz. Insyaallah Ustaz. Insyaallah. Ya, alhamdulillah Ustaz. Mungkin Nana juga terbawa suasana Ustaz. Jadi ini sudah mulai ingin memberikan data ke Anda? Bukan. Oh, bukan. Merasakan apa yang dirasakan akhwat tersebut gitu Ustaz. Bagaimana mungkin yang namanya akhwat kan pasti Ustaz perasaan dan lain-lain. Masya Allah. Ya jangan khawatir untuk ikhwah. Jadi memang paling banyak ya akhwat itu diciptakan di akhir zaman.
Insya Nah, Allah. tapi ingat, pantaskan diri ketika kita ingin mendapatkan seseorang yang soleh. Masya Allah. Karena apa? At-thayyibatu lit-thayyibah. Jadi seseorang yang baik itu untuk wanita yang baik, dan sebaliknya. Nah, seseorang yang buruk Allah jadikan atau Allah persiapkan bagi seseorang yang buruk. Nah, jadi pantas kan ketika kita ingin sesuatu yang soleh, seseorang yang solehah, maka apa? Maka kita juga ya harus memantaskan diri untuk menjadi seorang yang soleh. Nah, gitu. Jadi jangan sampai keinginan kita ingin istri kita soleh, ya ternyata kita belum memantaskan diri seperti itu. Masya Allah. Jazakallah ya Ustaz atas jawabannya. Mudah-mudahan ini menjadi penguat nasihat juga untuk mungkin si akhwat tersebut dan umumnya kepada siapapun di luar sana sobat game yang kita tidak tahu mungkin ada hal yang banyak merasakan ini, sehingga ini bisa menjadi pelajaran dan bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari Ustaz. Terutama warning ketika untuk nasihat buat Ana dan yang lainnya dalam bertaaruf ataupun ketika ingin menikah, lakukanlah dan berdoa terutama Ustaz. Pasti. Insya Allah ketemu lagi di season yang akan datang, tentu masih seputar problematika mencari jodoh Ustaz. Dan insya Allah akan banyak sekali kasus-kasus Ustaz yang terjadi di lapangan Ustaz. Kalau di BAP kayaknya penuh. Tapi insya Allah mudah-mudahan kita jawab satu persatu dan mudah-mudahan ini menjadi solusi. Kita tutup dengan doa. Wassalamualaikum Muhammad. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.